Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, teman-temannya Dokdit, kali ini di acaranya podcast Teman Dokdit, kita kedatangan sosok dokter spesialis yang inspiratif banget ya. Namanya Dokter Inge Angelia Sigit, spesialis syaraf ya. Di Terima kesempatan kali ini kasih. sama-sama dengan senang hati. Di kesempatan kali ini kita akan diskusi banyak tentang gimana sih sejarah perjalanan karir beliau ya. Lalu pelajaran apa yang bisa diambil dari perjalanan tersebut. Nah, jangan lupa juga saat ini Dokter Inge pun sudah memiliki seorang anak yang juga sedang kuliah kedokteran, ya. Nanti ceritanya bakal banyak menarik dan mudah-mudahan kita semua bisa dapat pelajaran positif dari perjalanannya beliau. Oke, mungkin ya. Boleh sedikit perkenalan kali Dokter Inge ya buat teman-teman audiens kita. Silahkan Dokter Inge. Oke, terima kasih Dokter Adit. Saya senang sekali ya diberikan kesempatan untuk datang nih di acara podcastnya beliau ya. Beliau ini orangnya juga sangat inspiratif dan inovatif ya. Dengan adanya Makasih. podcast ini memang sangat saya apresiasi ya, karena lebih untuk berbagi mungkin ya Dok Adit Yes, ya. yes, betul betul Dok Inge. Masih banyak orang hebat di luar sana, tetapi untuk pengalaman mungkin berbeda untuk Betul. masing-masing individu ya. Bervariasi. Betul. Saya Dr. Inge Angelia Sigit, spesialis saraf. Saya memang asli Sukabumi, Dok Adit Oh, ya. USA. Iya, Kurang Sukabumi Sukabumi asli. asli Baik, ya. baik, baik. Kalau usia nggak usah ditanya ya, itu hal yang Ya, sensitif betul betul ya. betul Dengan anak betul. yang sudah kuliah mungkin sudah bisa ketebak lah kurang lebihnya gitu ya, kurang lebihnya berapa usia. Ya, anak saya saat ini ya satu ya yang Baik. masih ada. Saya memang bekerja di beberapa rumah sakit, di antaranya rumah sakit negeri dan juga di swasta. Di samping itu juga saya ada kegiatan di luar kedokterannya, tetapi masih masuklah ke lingkup dokternya Masih itu terkait ya. terkait untuk pengembangan keilmuan saya yang lain. Oh yes, Ya, yes, yes, mungkin di yes. dunia bisnis lah ya. Ya, mantap. Oke, mungkin gitu aja dulu kan. Ya. Ya, Dokter Inge, boleh diceritakan sedikit nggak sebelum sempat kuliah dokter itu apa sih interestnya Dok Inge? Apa memang tipikal yang pokoknya dari kecil saya pengen jadi dokter, pokoknya harus jadi dokter gitu ya? Kemudian gimana perjalanannya sampai masuk dokter umum katakanlah? Boleh cerita sedikit Dokter Inge? Oke, terima kasih Dokter Adit. Ya mungkin untuk profesi dokter ini ya hampir menjadi impian semua orang tua mungkin ya. Banyak Mungkin di orang tua. atas rata-rata apalagi yang Betul, zaman dahulu ya, betul, betul. yang istilahnya kerjanya jelas, Yes. ya kemudian income-nya sudah pasti, Ya, 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 masa ya, ya. depannya Ya, terjamin. ya, ya, ya. Itu namanya profesi dokter sepertinya menjadi profesi idaman ya untuk orang tua ya. Betul, 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 betul. Betul kan? Kalau saya sendiri ya sebagaimana layaknya anak-anak ya, kadang-kadang berganti, tapi memang untuk menjadi seorang dokternya itu tidak lepas Dok Adit ya. Saya cita-cita pengen jadi dokter, tapi kadang-kadang saya lihat guru saya, oh saya pengen jadi guru. Oh gitu, labil, labil. Ya, terus pas saya kan senang ini Dok Adit baca prosa, puisi, dan saya juga senang menulis ya. Beberapa karya saya dulu waktu SMP sering masuk koran Oh ya. luar Mungkin kalau biasa. pernah dengar, maaf ya saya sebutkan PR Cilik ya kalau nggak salah. Oh Koran itu salah satu saya ya salah satunya saya dulu. masuk beberapa kali di situ. Jadi orang tua melihat memang oh anak nih jangan sampai lebih fokus di sini nih di prosanya karena memang sudah Oh, sering karyanya menghasilkan, akhirnya diarahkanlah terus untuk ke arah oh kedokteran orang begitu. itu. Baik, 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 baik. Betul. Dan orang tua saya sendiri kan bukan dari profesi dokter juga. Oke, Seorang keduanya alhamdulillah pegawai negeri. pegawai negeri. Yang kita tahu
pegawai negeri zaman dahulu kala itu kan gajinya berapa ya Dok Adit ya. Ya itu yang saya salut kepada orang tua saya, walaupun beliau ini bukan seorang dokter, bukan pengusaha, tapi beliau mampu menyekolahkan anaknya di kedokteran. Ya kita tahu sendiri ya, kedokteran dari zaman dulu sampai apalagi sekarang itu perlu biaya yang tidak sedikit. Yes, 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 yes. Begitu Dok Oh, Adit. jadi dulu kesukaannya sebetulnya ke arah sastra kali ya? Ada sastra, saya juga jago gambar Dok Adit, jadi Oh, senang menggambar gitu ya. Banyaklah yang memang kedokterannya ada tapi masih bercabang-bercabang gitu kan. oh Nah, ya, cuma ya, orang ya, tua ya. akhirnya mengarahkan ke arah sini. Oke, Gitu. oke, oke. Tapi saya suka kok. Ya, ya, ya. Jadi akhirnya masuk kuliah dokter, Iya. lulus sebagai dokter umum. Betul. Nah, gimana tuh akhirnya waktu itu dari dokter umum ada sebuah pemikiran untuk lanjut spesialisasi. Nah, Nah, nanti boleh cerita ya, mengingat ini audiens kita juga mungkin beragam. Betul. Ada teman-teman dokter yang udah sama-sama spesialis, Betul. ada juga yang mungkin belum berkesempatan Betul. spesialisasi. Betul. Boleh cerita Dok Inge. Ini unik ya. Ya kita harus sadari ya kalau dari orang tua dulu itu dokter, kemudian pegawai negeri. Nah itu kan sudah seolah paket yang menjamin masa depan. Oh, Ya udah dokter, oke, udah oke, pegawai oke. negeri, masa depan lebih terjamin. Oh, Dalam segala hal oke, ya, oke, oke, dari oke. karir, kemudian finansial Ya, ya, dan sebagainya mungkin ya Dok Adit ya, ya. ya. Dulu saya juga belum tertarik begitu besar untuk menjadi pegawai negeri ya. Tetapi memang seiringan waktu ada ketetapan, saya ikut PTT dan akhirnya di PNS. Kemudian selama kurang lebih memang saya agak telat tuh Kadit. Kalau yang lain mungkin di bawah 5 tahun mereka langsung ambil spesialis. Oke. Ya saya terlalu bisa dikatakan terlena ya. Jadi udahlah saya pekerjaan datang ya, kemudian di puskesmas pulang praktek ya seperti itu ya tadi. Oke. Tapi ternyata saya masih punya impian Dok Adit. Oh. Saya masih punya impian. Ya tiap orang kan berbeda ya. Mungkin ada beberapa orang, saya mah cukup sampai di sini. Ya itu nggak masalah. Itu kan kembali ke masing-masingnya ya Sah-sah Kak Adit. aja Ya ya. sah-sah aja. Cuma untuk saya waktu itu saya merasa kok masih ada yang kurang ya gitu. Masih Ada ada yang greget belum yang harus. beres. Nah, ada yang harus saya raih nih. Terutama suami. Suami melihat bahwa saya itu yang itu banyak sekali potensinya. Oke, Ya, masuk kata, akal. ya, terus suami bilang kenapa tidak melanjutkan ke sekolah spesialis. Itu perdebatan yang lumayan panjang. Satu kepercayaan diri juga ya Dok Adit ya udah sekian lama bisa udah dikatakan kelamaan di ya dunia kerja. terbiasa dengan dunia kerja seperti Ya, itu. ya, Saya ya, sudah ya. terbayang lagi, wah sekolah pasti dari ya kita sudah Ya, tahu lah ya, waktu ya, koas merintis gimana. lagi, ya. Iya, jadi waktu terus ya. ilmu saya harus tingkatkan. Bagaimana dengan anak-anak karena Ya, sudah ya, berkeluarga ya. ya. Betul. Itu banyak sekali yang harus dipikirkan. Tapi suami begitu mendukung. Ya suami begitu mendukung. Alhamdulillah, ya. Melihat beliau selalu bilang, Ayang punya potensi, harus dinaikkan. Insya Allah kesempatan ada, baik dari biaya dan sebagainya. Yes. Tinggal satu waktu itu izin dari tempat bekerja kan, Dari atasan. setidaknya dari atasan dan lingkungan ya dari pemerintah daerah, apakah mengizinkan atau tidak dengan kondisi nanti tempat bekerja saya tinggalkan. Betul. Ya, berkurang jadi ya. Betul. Nah, itu pasti akan ada pemikiran ya Dok Adit ya. Alhamdulillah didukung Dok Adit oleh Pemda ya, sehingga akhirnya Bismillah lah saya spesialis. Oh, oke. Jadi sebetulnya waktu itu udah cukup nyaman ya. Betul. Nyaman gak nyaman kali ya. Nanti kita tanya ya, apa lagi ya di balik penguatan, di balik motivasi dari sosok suami tercinta, apalagi kira-kira ya yang dirasakan keterbatasan sehingga ingin ambil spesialisasi. Tadi ada istilah yang menarik, Dokter Inge bilang tentang melihat potensi. Iya. Jadi ternyata saat itu ibaratnya kalau suami tidak kekeh bahwa ini ada potensi, mungkin juga
Nggak mulai kali Iya, ya? betul. Nggak mulai sekolah ya? Betul, betul. Oke, oke. Saya ingat ada ungkapan begini, Dokter Inge. Jadi, ibaratnya diri kita itu emang nggak bisa ngelihat potensi diri kita sendiri. Betul, Dok Adit. Jadi, kalau ibaratnya foto nih, kita tuh memang butuh orang lain buat liatin foto kita. Betul. Nah, dalam posisi Dokter Inge saat itu, benar jadi suami yang ngelihat, ini Dokter Inge punya potensi. Iya, betul. Nurut sama saya. Anda punya potensinya ya, ikuti gitu ya. Sebenarnya itu ada ultimatum sebenarnya Dok Adit waktu itu. Ultimatum. Ultimatum. Karena melihat saya ya begitu, menurut suami saya, menurut beliau saya itu ada potensi. Beliau kasih 2 pilihan waktu itu Dok Adit. Waduh, duh, 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 duh. Keluar dari PNS atau spesialis. Berat, Bagaikan berat. buah si malakama ya waktu itu ya. Akhirnya saya cuma bismillah, kalau Pemda mengizinkan berarti udah jalan saya gitu. Oh, oke, Ya oke. ternyata alhamdulillah semua lancar Iya, gitu. iya, Yang iya, iya. wah itu saya itu pas daftar itu memang orang terakhir daftar, pas jam terakhir daftar itu Allah mudahkan semuanya. Alhamdulillah, ya, ya, ya. Dok Inge, boleh cerita sedikit nggak? Ya. Apa sih di antara pertimbangannya selain tadi Iya. support dari suami ya? Ya. Apa yang Dokter Inge harapkan dari katakanlah melompat dari dokter umum ke dokter spesialis? Apa sisi-sisi apa? Misalnya aktualisasi diri kah, finansial kah? Harapannya bagaimana dan sekarang gimana gitu? Semuanya Dok Adit. Oke. Semua yang Dok Adit sebutkan itu adalah beberapa alasan saya untuk meningkatkan potensi diri untuk masuk spesialis ya. Satu, saya memang nggak bisa diam orangnya Dok Adit. Nggak bisa Nggak bisa diem. diam. Catat. Jadi mungkin karena saya melihat orang tua saya juga begitu mengoptimalkan waktu beliau-beliau ya. Kebetulan almarhum Bapak kan seorang camat ya. Di mana waktunya itu dari Senin sampai hari libur pun ada milik masyarakat. Iya, Jadi betul, saya betul. terbiasa melihat oh Bapak itu begitu apa ya, melayani masyarakat itu tanpa batas gitu ya. Waktu libur dengan kita berkurang, tapi beliau tidak pernah mengeluh ya. Kemudian beliau itu selalu datang sebelum penjaga kantornya datang. Jadi kepulang setelah penjaganya pulang. Jadi Luar biasa. sehingga bukan waktu sisa sih buat kami, cuma itu kan resiko dari keluarga yang orang tuanya memiliki peran di masyarakat. jabatan. Ya. Terus mama juga kepala cabang dinas ya dulunya di pendidikan. Jadi memang juga terbiasa mengatur waktu sedemikian rupa. Jadi bukan yang memang 100% waktunya untuk kami ya. Dan itu kami pun sebagai anak-anak sudah terbiasa. Karena kami pun diatur dari pagi sampai malam itu dengan padat kegiatan, termasuk Produktif, sekolah ya. agama, ya les-les dan sebagainya, sehingga sampai besar pun, jadi kalau mengisi waktu tidak full itu rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Jadi memang alhamdulillah punya suami yang memang sudah dari awal ditekankan oleh orang tua dan oleh pribadi bahwa ini loh resiko mempunyai istri seorang dokter. Ini loh resiko seorang yang profesinya memang melayani masyarakat, gak bisa full untuk keluarga. Nah ini alhamdulillah suami saya menerima banget, itu menerima sekali dengan kondisi itu ya. Jadi itu sudah sangat saya syukur lah Dok Adit ya. Betul. Nah seiring dengan waktu, oh saya udah nih, itu lulus dokter umum, alhamdulillah ya, sesuai dengan cita-cita waktu itu. Nikah pas koas, kemudian pas lulus sudah gendong anak, itu sesuai dengan cita-cita lah Dok Adit ya. Semua apa yang saya inginkan Allah lancarkan ya. Kemudian seiring dengan waktu, saya itu dari waktu dokter umum pun setelah puskesmas saya jadi dokter pabrik ya. Jadi dokter pabrik. Kemudian saya praktek lagi sorenya. Luar biasa. Ya, jadi dalam satu hari itu saya bisa di 3 tempat tuh Kak Adit. Belum, saya suka lakukan bisnis. Oh, pebisnis ternyata sejak dulunya. Iya, Gimana? jadi waktu sekolah pun, waktu saya mungkin teman-teman yang di Unjani ya, 96 tahu ya.
saya itu bagaimana eh, bisnis kecil-kecilan dulu sampai saya kan Sukabumi kan terkenal dengan mochi ya dok Adit Iya, ya. iya. Saya itu kalau pulang seminggu sekali, siapa yang mau pesen mochi? Didata nih sampai Oh, mau bagasi mobil sedan itu penuh. penuh dengan mochi yang udah saya siap antar Ya, tuh ya, ya. ya. Jadi Ini istilahnya kalau profesi sekarang just tip. Ya, just ternyata tip. sebelum zaman pandemi, dokter ini udah berintis just tip. Jadi seperti itu. Terus saya juga pernah bisnis pakaian dalam dok Adit ya. Oh, Waktu koas ya kalau nggak salah. Itu lumayan besar dok Adit. Sampai saya minta modal ke bapak ya. Pak mau bisnis ini sambil ini lumayan pak. Sekian persen. Itu bapak membolehkan, boleh bapak kasih kasih apa fasilitas modal, modal. kasih modal buat catatan. Biar bapak bisa melihat perkembangannya. Bagus, bagus mendidik ya. Saat itu lumayan dok Adit. Saya sempat pernah dapat omset 40 juta ya. Waktu koas. Waktu koas. Berapa belas tahun lalu 40 juta ya? Itu bukan karena apa ya, bukan karena orang tua saya tidak mampu juga untuk Iya, iya, kasih iya, uang betul, saku, betul, betul, enggak dok betul, Adit. betul. Cuma saya tahu juga orang tua saya kan bukan orang tua yang sangat berlebih Betul, uangnya. betul. Jadi tadi Dokter Inge itu memang dibesarkan di lingkungan keluarga yang ayahnya sibuk, Iya, ibunya sibuk, iya, padat dengan aktivitas yang iya. bermanfaat ya. Betul. Itu salah satu. Kemudian apa lagi sehingga akhirnya memutuskan spesialisasi ya pada pertimbangan finansial gitu? Ya. Boleh mungkin cerita Dok Inge? Terus begini, saya juga tidak munafik ya dok Adit ya. Dari segi finansial juga saya ingin lebih ya. Dengan kondisi saya seperti itu saja ya, dengan di 3 tempat saya bisnis, saya waktu di dokter umum pun itu di dokter pabrik ya, saya menyediakan bisnis juga waktu itu ya, sampai yang di dalam bentuk pakaian, bed cover dan sebagainya, kerjasama lah dengan Oh, luar biasa. perawat di sana ya. Ternyata setelah saya hitung-hitung ya, eh, hasilnya sih oke, hasilnya oke. Tapi kebayang nggak capeknya? Iya. Kepala jadi kaki, kaki jadi Ya, kepala. ya saya berpikir kalau gini terus ya mau sampai kapan gitu kan ya. Ya. Setelah suami saya kepikiran, harus spesialis gitu ya. Terus lihat anak-anak kan dengan waktu demikian kan anak masih kecil-kecil ya, masih balita gitu ya. Terus waktu buat mereka juga jadi lebih sedikit kan, waktu luang untuk keluarga gitu. Walaupun ada nenek kakeknya, walaupun ada pengasuh, tetap anak itu kan butuh kita juga Betul, ya. betul. Bukan berarti saya juga menyesali dulu sebagai anak tidak diasuh 100% oleh orang tua, tidak. Cuma apa yang bisa kita perbaiki saat itu Ya, ya, yang lebih ingin baik kita ya. rasakan lebih baik kerja oke, tapi anak juga bisa terbantukan kasih sayangnya, Ya, ya. melihat kesehariannya itu kan butuh waktu yang Perlu luang ya. Pak. diupayakan. Betul. Akhirnya saya berpikir juga, oh ya, mungkin salah satu solusinya adalah spesialis itu. Walaupun memang saya menjadi istilahnya harus lebih lagi berjuangnya. Kan namanya sekolah ya dok Adit, apalagi spesialis. Orang-orang juga pada tahu kali, apalagi dokter-dokter gimana bagaimana sekolah spesialis. Kita kan full di rumah sakit ya, 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 seperti itu dok Adit. Oh, jadi pertimbangan finansial ya. Lalu setelah jadi spesialis sekarang, itu terwujud bahwa ternyata punya kapasitas finansial yang jauh lebih baik. Itu memang demikian terwujud. Oh, saya tidak menampik ya, memang antara dokter umum dengan dokter spesialis itu jauh dok Adit kalau dari segi finansial. Makanya tidak heran dokter spesialis itu menjadi cita-cita juga kan, sebagian besar dokter umum ya. Satu dari segi finansial, dua dari segi waktu kita bisa atur sendiri ya dengan kondisi kita ya, karena kita punya kelebihan dibandingkan dokter umum ya. Kemudian yang ketiga dari segi ilmu ya, saya kan sebetulnya orangnya suka ngajar juga dok Adit ya. Dulu juga waktu dokter umum juga saya jadi bagian dosen di salah satu institusi lah ya. Jadi memang saya senang ngajar gitu ya. Ternyata dengan spesialis pun tanpa
bukan berarti saya tidak mau berkecimpung sebagai dosen, tapi dengan saya membimbing internship, saya membimbing dokter umum, saya membimbing koas, itu juga menjadi salah satu penyaluran saya mungkin Dok Adit untuk mengembangkan ilmu. Iya, Jadi iya, jangan iya. salah, kita memberikan ilmu itu bukan untuk mereka saja, tapi untuk refresh ilmu kita Betul, betul, juga betul, ya. betul. Jadi itu semua yang saya inginkan saat spesialis itu terwujud. Iya, iya, Ya, iya, iya, iya. finansial, kemudian dari explore ya, bagaimana saya senang mengajar, kemudian waktu luang. Ya, ya, ya. Dulu kan kalau ada waktu libur itu biasanya dokter umum masih tetap kebagian kerja ya, Baik, kebagian itu iya, ya, ya, jaga ya. jaga ya. Jadi itu sudah saya dapatkan Dok Adit saat Oh, spesialis. Gitu. iya, 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 iya. Nah, kemudian Dokter Inge ini ngelihat Iya, fenomena sekarang ya, iya, zaman juga banyak berubah. iya, Mungkin di antara teman-teman di sini ada juga yang sudah bisa masuk ke jenjang spesialisasi, iya. atau ada juga yang masih belum berkesempatan, ada yang karena finansial, ada yang memang waktu atau segala macam. Nah, menurut Dok Inge sendiri, apakah jadi spesialis merupakan satu-satunya jalan buat lebih bertumbuh? Dan punya tips apa kali buat teman-teman dokter yang mungkin masih belum berkesempatan nih untuk jadi spesialisasi? Boleh kasih pandangan Dokter Inge? Iya, terima kasih Dok Adit. Sebenarnya eh, untuk zaman sekarang itu banyak banget kesempatan ya untuk mengeksplor kemampuan kita. Yes. Jadi kembali lagi kepada rezeki ya. Rezeki kan kita tidak ada yang tahu Dok Adit. Begitu kita berjuang habis-habisan ternyata bukan di situ tempatnya, berarti itu memang saat ini bukan rezeki kita termasuk untuk masuk spesialis. Kita tahu katakanlah masuk satu bagian itu beragam kan. Yes. Misalnya bagian ini hanya diterima 5 orang. Ini bisa 23 orang. Tapi itu kan Betul, se-Indonesia. betul, betul. Kebayang itu perbandingannya seperti apa ya di luar takdir. Ya di luar takdir ya. Setelah upaya kan ada takdir. Nah, Ya, takdir ya, itu ya, yang ya. menentukan. Tapi saran saya jangan berhenti sampai di situ. Ya. Masih banyak hal yang bisa kita eksplor kemampuan kita. Masih banyak sekali ya. Saya lihat juga beberapa teman itu memang banyak pilihan ya Dok Adit. Ada yang memang senang menjadi klinisi sebagai seorang spesialis, ada menjadi akademisi, otomatis dia menjadi dosen, Yes, yes, yes. kemudian menjadi ilmuwan. Ya ini berarti sekolahnya bukan sekolah spesialis mungkin ya. Ya, ya, Nanti ya, dia betul, mau betul. S2, S3 atau ya seiring dengan Betul, akademiknya. betul, betul, Kemudian atau dia mau bisnis sendiri juga ya. Entrepreneurship. Betul. Ada yang memang sangat berkaitan dengan kedokterannya. Yes. Apakah itu menjadi mengembangkan kliniknya sendiri ya mulai yang kecil sampai yang besar ya. Atau memang ada bisnis yang memang sudah biasa dilakukan atau baru dilakukan dan dia kembangkan bisnis itu. Bisnisnya beragam. Ya, ya, Kalau ya. sekarang sih terbuka sekali Dok Betul, Adit betul, ya. betul, betul. Tergantung dengan minat dan juga kemampuan yang dimiliki. Oke, oke. Tapi cuma satu hal sih Dok Adit yang Apa itu? saya garis bawahi, kita jangan menutup diri untuk ilmu baru. Itu aja Dok Adit. Tadi nasihat yang baik tuh dari Dokter Inge ya. Jangan menutup diri dari hal baru. Betul. Kalau bahasa Jermannya ulah korong batokeunnya. Itu sana. Ya gitu Dok Adit. Ternyata mungkin begitu banyak hal yang kita belum tahu, Ya. yang kita bisa cari tahu, Betul. dan itu bisa jadi solusi, bisa jadi jalur untuk Betul. teman-teman yang memang misalnya belum berkesempatan untuk Betul. spesialisasi ya. Yes, yes, thank you banget nih Ya. Dokter Inge atas sarannya. Nah satu lagi nih, ini kan putrinya juga sudah kuliah dokter. Betul. Nah boleh cerita sedikit dong, gimana sih perjuangannya? Iya. Selain putrinya berjuang, orang tuanya juga pasti berjuang. Gimana sih perjuangannya seorang orang tua yang nyekolahin anak jadi dokter, kemudian ada bayangan kira-kira ini kan sekarang aja nih udah menantang nih, Iya. apalagi masa nanti gitu. Iya. Nah boleh kasih pandangan buat kita. Ya, terima kasih Dok Adit. Dulu yang seperti saya katakan tadi,
spesialis PNS. Hmm. Ya, itu adalah apa ya? Disebutnya kolaborasi yang sangat baik lah ya untuk menjamin masa depan. Ya. Betul, betul, betul. Kalau saya lihat sekarang, apalagi dengan masa pandemi kemarin, itu banyak sekali membukakan pikiran bahwa satu, kita jangan hanya membuka satu pintu ya Dok Adit ya untuk income kita. Yes, Ya. yes, yes, yes. Kalau saya pribadi selagi berhubungan dengan profesi itu saya lakoni. Yes. Tapi tadi itu kita harus mau terbuka Ya. dengan ilmu yang baru Yes, ya. yes, yes, yes. Memang dari nol lagi, tapi tidak apa-apa. Itu kan untuk kita memang tidak tahu. Ya, Ya ya. kita harus cari tahu dan kita harus gali sampai kita kompeten di situ. Betul, Ya. betul. Terus yang kedua, kita harus tahu kita ini minatnya ke arah mana. Ya, kita harus tahu minatnya ke arah mana. Spesialis oke. Nah, bisnis yang mau kita kembangkan apa? Oh, Ya. tetap penting Ya. ya. Jadi untuk cari passive income. Hmm. Jadi pandemi kemarin banyak mengajarkan hal sih Dok Aditya, bahwa satu kita tidak bisa menentang takdir. Tapi kita bisa mengupayakan ikhtiar untuk menghadapi masa depan gitu Dok Yes, Adit ya. yes, yes. Tetap bermanfaat untuk banyak orang, tapi jalurnya masing-masing mungkin ya Yes, Dok ya, Adit. ya, betul. Jadi di situ diperlukan sekali passive income. Dengan adanya pandemi kemarin, alhamdulillah saat itu kan bisnis saya agak lumayan lah Dok Adit ya, itu sangat terbantukan. Oke. Namanya spesialis tetap berkaitan dokter ya, tetap berkaitan dengan kunjungan pasien. Yes. Betul? Banget. Iya. Kunjungan pasien bukan berarti kita mendoakan orang sakit Iya, ya, tadi, betul, tetapi betul, betul, betul. dengan adanya kepercayaan pasien datang ke kita mengharapkan kesembuhan sebagai jalan ya, Iya, iya, yang iya, menyembuhkan Allah, tapi jalannya ke kita itulah yang menjadi pemasukan kita, Betul, betul, income betul. kita. Kepercayaannya pasien Ya, ya, betul. atas profesionalisme kita ya. Betul. Income datang. Ya. Kebayang jeder pandemi. Gimana? Pasien nggak pada mau datang. Kitanya juga nggak mau memeriksa banyak-banyak, betul Dok Adit? Iya, 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 iya. Belum alat-alat APD-nya Iya, itu kan iya, nggak iya, siap. iya, iya, iya. Semua Ampun rumah itu. sakit Iya, atau iya. klinik ya itu pun menjadi bahan pertimbangan sendiri. Akhirnya apa? Income tentu menurun. Yes. Tapi pengeluaran yang sudah kita keluarkan, pos-pos pengeluaran itu kan tetap Tidak mudah ada. diturunkan. Betul Dok Adit. Tidak secepat turunnya income. Tapi bersyukurnya saat itu karena saya sudah mulai bisnis, Sudah merintis, ya. merintis bisnis, itu sangat-sangat membantu Dok Adit. Oke, oke, oke. Ketika saya bukannya tidak turut prihatin ya, cuma ketika orang-orang kesulitan, untuk membayar cicilan ini, kemudian operasional, alhamdulillah saat itu saya masih agak longgar Dok Adit. Walaupun income saat itu juga nggak bohong, Terdampak. sangat menurun Betul, gitu betul, ya. betul. Sampai akhirnya kan saya jadi main bunga terus gitu kan. Jadi ya itu pasti hampir semua tenaga kesehatan mengalami lah menurut Iya, saya iya, ya. betul, betul, betul. Gitu. Jadi pandemi itu mengajarkan banyak hal. Jadi tadi Dok Inge sampaikan bahwa dengan kitanya mau membuka diri dan memulai belajar sesuatu yang baik, yang baru, Iya. kelak kita nggak tahu itu akan ada masanya itu begitu bermakna, Betul. begitu terpakai gitu ya. Betul Dok Adit. Dan terbayang nggak Dok Adit? Itu adalah masa di mana anak saya akan persiapan masuk kedokteran. Oh, Iya. Panyang kapal. Iya. Untungnya lagi alhamdulillahnya kami sudah mempersiapkan ya Dok Adit jauh-jauh hari ya memang untuk persiapan anak masuk sekolah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillahnya. Jadi kan kalau masuk kedokteran itu mungkin ada yang bilang murah ya. Tapi kita bilang yang rata-rata aja lah. Ya, yang rata-rata ya. Kalau kita kan tahu kondisi anak sendiri ya, kemudian takdir kita nggak ada yang tahu. Ya, Ya, mungkin saja orangnya pintar sekali, tetapi belum masuk PMDK bisa jadi. Ya. Karena yang PMDK kan untuk itunya lebih Beda ya. nominalnya mungkin lebih meringankan, lebih terjangkau, terjangkau. betul.
Tapi kita kan jangan siapkan yang di situ. Kalau saya Iya. pribadi, saya siapkan yang sepahit mungkin. Yes, Karena saya yes. banyak belajar dari pengalaman senior-senior sebelumnya, ya. Bagaimana mereka memasukkan anaknya kuliah di kedokteran, biayanya sekian. Bahkan seorang konsultan pun memasukkan anaknya dengan nominal yang Tidak murah. tidak murah gitu kan. Artinya apa? Ya bukan jaminan lah gitu ya. Betul, Jadi betul. kita tetap harus prepare Prepare for the worst. ya betul, yang terburuk kita harus siapkan. Yes. Nah ternyata terjadi pandemi ya Dok Adit ya. Dan itu memang bersyukurnya saat itu kami sudah persiapkan. Oke. Cuma karena income berkurang, jadi harusnya persiapan itu longgar, jadi habis-habisan. Iya. Coba kalau saya tidak dibantu bisnis itu, kebayang cicilan yang lainnya, operasional yang lainnya. Gitu. Iya, betul. Kemudian untuk keluarga, orang tua terutama ya, Iya. itu terbayang akan tersendat lah Dok. Iya. Gitu. Nah, Dok, ini ada bayangan nggak ke depan karir dokternya, angkatannya, putrinya Dok ini tuh akan segimana kompetitif, segimana menantang gitu? Ini menarik sekali. Saya kan dengan anak itu, ya saya dan suami dengan anak itu terbiasa diskusi. Oke. Ya kami itu terbiasa diskusi yang dulu mungkin pas zaman saya itu tidak bisa Nggak didapatkan ada. keluarga. Belum zamannya. Iya. Kan dulu hanya kamu segini. Nah kalau sekarang itu saya tahu bahwa diskusi itu bagus Ya, buat anak ya. Betul. Buat anak tuh tahu nih uang itu dari mana, Iya, buat betul. apa ya, kemudian kekurangan kita apa sebagai orang tua, kelebihan kita ya dari profesi ya, dari menjalankan profesi dan juga pendidikan ke anak itu untuk melihat masa depan gini loh, tidak semudah yang dibayangkan dan tidak sesulit yang dibayangkan juga gitu kan. Jadi kami terbiasa diskusi, termasuk waktu itu ketika pandemi saya selalu terbuka, mama pendapatannya segini, suami sih tidak begitu terdampak ya karena kan beliau di BUMN, artinya itu sudah paket kan. Iya, betul. Tapi kalau saya itu kan terdampak sekali karena sistemnya fee for service itu kan. Betul. Jadi saya ngobrol, ini pendapat mama segini, anak saya sempat begini, mah gimana? Teteh ngerepotin dong ke mama, mama nanti jadi nggak berlebih keuangannya. Saya bilang, teteh nggak usah khawatir, insya Allah ada rezekinya. Teteh mah fokusnya bagaimana masuk ke dokterannya, belajarnya, masalah uang itu urusan mama ayah. Terus anak tahu kan, teh mama alhamdulillah mencairkan ini. Akhirnya bisa buat teteh. Terus sehari-hari mama dari sini. Jadi anak tuh begini Dok Adit, mah teteh tetap pengen jadi dokter, tapi teteh juga nanti abis jadi dokter pengen ikut bisnis kayak mama. Jadi betul. Sudah terbuka anak tuh bahwa saya ingat seseorang yang mengatakan begitu satu pintu tertutup, lihatlah pintu terbuka yang lainnya. Saya ingat banget di direktur salah satu rumah sakit ya, yang dekat saya ini. Mohon doanya biar sehat-sehat. Jadi udah dibentuk juga ya. Betul. Jadi saya sekarang ngasih pandangan ke anak begini. Sekarang ini saya sih tidak menyalahkan aturan yang ada ya Dok Adit ya. Tetapi memang makin kesini aturan-aturan itu untuk kepegawaian itu sedikit berbeda ya. Saya tidak menyalahkan karena itu memang aturan itu bukan kita yang buat. Betul. Ya, itu adalah pemerintah setempat yang memang sudah dipercaya rakyat dan itu kita tidak bisa menolak. Betul. Saya bilang ke anak saya, mama tidak akan menuntut teteh untuk jadi PNS. Untuk jadi dokter umum, teteh mau ngambil PNS atau mau swasta silahkan. Cuma mama titip, teteh nanti S2 harus ngambil. Kemudian teteh ada kebayang spesialis nggak? Ada mah, teteh pengen spesialis. Oke. Mama nanti akan upayakan teteh untuk jadi spesialis. Tapi jangan lupa S2-nya. Kenapa Dok Adit? Karena sekarang ini fakultas kedokteran makin banyak tuh dibangun ya. Saya sendiri sudah ditawari beberapa universitas untuk jadi dosen. Tapi terbenturnya apa?
S2-nya. Oh, oke. Jadi ternyata aturan untuk menjadi dosen pun, ya mohon maaf kalau saya salah ya, di kedokteran itu saya update-nya dari teman saya yang memang sudah berkecimpung di sana, memang ada aturannya lagi. Ya itu wajar-wajar saja dengan Iya, betul, adanya betul, betul. akreditasi yang makin Iya, iya, iya. lama makin Ketat. ketat ya untuk penilaian suatu universitas itu merupakan hal yang Harus lumrah sama. ya Betul, udah betul. udah biasa gitu. Jadi saya pun memberikan pandangan ke anak, saya tidak mesti misalnya teh udah jadi dokter langsung PNS, enggak saya. Silakan mau Silakan PNS dipilih ya. didukung, mau swasta didukung, Yes, yes. tapi jangan lupa S2 dengan spesialisnya. Bahkan mungkin kalau misalnya anaknya mau subspesialis, nggak ada masalah. Iya, iya. Tapi dia juga tahu bahwa Mas selain itu teteh mau bisnis. Oke, jadi didukung juga gitu. Oke. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin boleh di-spill ceritain dikit. Tadi cerita bisnis. Emang bisnis apa sih yang Dokter Inge jalankan? Dia kasih nilai tambah buat siapa? Melayani siapa? Supaya apa? Boleh di-spill sedikit, Dokter Inge. Terima kasih. Kalau saya bisnis itu satu memang yang harus berkaitan dengan profesi saya juga. Baik, harus Jadi paling tidak saya tidak kosong-kosong amat Iya, gitu. Jadi iya, ada iya. kaitannya. Iya. Terus yang kedua, saya senang berhubungan dengan orang, Oke. dengan individu Iya, ya. iya. Dan saya senang kalau bisa membantu mereka. Oke. Jadi bermanfaat Ya, ya ya, untuk mereka. ya. Tapi memang dari segi bisnis tentu ada income juga buat kitanya. Yes. Dan income-nya sendiri ya sejauh ini sih alhamdulillah ya Dok Adit Yang ya. meaningful ya, bermakna ya. Betul, sangat bermakna. Kemudian yang ketiga, bisnis yang kita bisa lakukan di waktu yang kita bisa gitu Dok Adit ya. Jadi kita yang mengatur waktu itu gitu. Oke. Jadi bukan yang harus standby di situ, tetapi tetap Yes. fokus harus ada ya, fokus ada, betul, tapi bagaimana mengatur waktunya. Ritmenya bisa Nah, kita yang atur ya. sendiri karena Oke. saya sendiri nggak mau melepas profesi saya Betul. sebagai dokter spesialis karena itu hasil kerja keras Betul. dan tidak semua orang bisa menempuh itu. Betul. Itu amanah juga ya. Yes. Tapi saya juga ingin ada nilai lebih karena saya tahu bahwa usia saya tidak bisa bohong kalau makin lanjut ada keterbatasan tertentu ya. Jadi itu yang saya persiapkan kelak seperti itu. Iya. Saat ini saya memang di bidang financial planner ya, perencana keuangan. Ya. Saya sih tidak terlalu yang ngejelimet, tapi yang bisa sesuai dengan karakter kita sebagai profesional yang mana ya Dok Adit masih banyak yang belum care masalah ini. Jadi peluang besar ya. Masih peluang besar. Ini pun saya kalau membantu sejawat itu kadang-kadang kelimpungan ya Pak Adit ya, karena nggak kesiwer. punya keunikan masing-masing Dok Adit ya. Betul. Jadi yang ini uangnya sangat berlebih, tetapi ada kendalanya di mana. Nah, jadi ini pun jadi betul-betul perencanaan keuangannya harus tepat. Ya, terus yang ini idealnya demikian, ternyata keuangannya belum siap. Jadi saya atur sedemikian rupa mana yang paling utama ya. Yang ini mungkin karakternya di mana dulu nih yang paling tepatnya dengan kondisi dia saat ini. Jadi itu punya keunikan masing-masing dan saya sangat senang sih kalau bisa membantu ya. Top banget. Belajar banyak nih ya kita dari satu sesi podcast ini, dari Dokter Inge bisa belajar banyak ya. Makasih Terima banyak. Kasih, Dok Adit. Mungkin saya bisa sedikit kasih kesimpulan atau highlight bahwa tadi dokter umum, spesialisasi, kerjakan bisnis, terbuka dengan hal baru. Kalau boleh dibilang, saya ingat ya kata-kata salah seorang coach bisnis juga, motivator Jim Rohn. Dia bilang bahwa nilai tambah kita di market, di masyarakat, itu akan sejalan dengan uang yang masuk ke rekening kita. Jadi artinya kalau di satu titik kita ngerasa, aduh kok income gua belum oke. Cek, jangan-jangan kita ngasih nilai tambah ke market itu memang masih dikit. Betul. Dengan tadi Dok Inge kasih saran terbuka ya. Jadi kalaupun jadi dokter umum terbuka banyak hal baru. Kalaupun berkesempatan spesialisasilah.
kalaupun bisa memungkinkan lagi kembangin diri bisnis, berbisnis lah. Itu kebayang nilai tambahnya itu jadi Betul. banyak. Dan dengan dilatih berjalannya waktu, itu bisa jadi sesuatu hal yang bermanfaat sekali gitu kali Dokter Inge ya. Setuju banget Dok Adit. Oke. Nah, penutup mungkin boleh ada pesan singkat buat teman-teman Dokdit di sini. Silahkan, Dok Inge. Cuma satu sih Dok Adit ya. Mhm. Tadi itu, selalu terbuka dengan ilmu baru. Itu aja saya sih. Ya, jangan menutup itu. Ya. Jangan nutup diri. Ya, Oke. yang ditutupin yang lain-lain. Jangan skill diri kita. Oke, gitu kali Dokter Ya, Inge. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.